Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, kita masuk pada bab yang berikutnya dari yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, bab al-muqarrib wal mu'allal. Di sini disebutkan al-muqarrib wal mu'allal. Dikesankan di sini ada letak perbedaan antara idrok dan mu'allal. Idrok jenis tertentu, wal mu'allal jenis tertentu. Ma'rufiyah atau disebutkan di takrif dan disebut hadal bab al-fi'am al-khas. Jadi golongan bab atau fi'am al-khas, mengatofkan lafaz yang umum kepada lafaz yang khusus. Fa'inal muqarrib naw'un min al-mu'allal. Al-muqarrib itu bagian dari mu'allal. Yang mu'allal itu lebih umum ya, idrok terus khusus. Jadi kalau kata al-amal khas, khasnya mana? Muqarrib, amnya yang mana? Mu'allal. Jadi mengatofkan lafaz umum ke lafaz yang khusus. Wal muqarrib dikasih roh al-mu'allal wa qila bi fathiha wa huwa ismu fa'ilin bil idrok. Isim fa'il dari lafaz idrok. Wa huwa ikhtilaful amri wa fasad min qawmihi. Idrok itu adalah ikhtilaful amri, berbedanya suatu perkara dan rusaknya susunan. Itu namanya idrok. Wa asluhu min idrobil mawj. Asal katanya diambil idrobul mawj. Mawj itu ombak, goncangan ombak. Idza daraba ba'duhu ba'dan, karena sebagian ombak tadi menghantam sebagian yang lain. Adapun di situ disebutkan mu'allal wa sahihul lughatan. Di situ disebutkan qaul mu'allal kada bila ain wa sahih. Itu yang benar. Secara bahasa, lakin awali, tetapi sedikit menggunakan lafaz mu'allal, ya, secara bahasa. Ka'alla mu'illu mu'allal, ya. Tetapi secara penggunaan sedikit. Wal asy'ar aktsar mu'allun bila wahidatin. Wa tafsirul maqam, disebutkan tafsirul maqam di muqaddimatil muhaqqiqin li kitab al-hilal. Kita baca keterangan Imam Al-Zahabi, ma'rufiyah ala hawluhin muhtadifatin. Muqarrib adalah suatu riwayat yang diriwayatkan dengan berbagai macam jalan, ala hawluhin muhtadifatin. Fayaqtalul hadis, sehingga hadis itu menjadi apa? Menjadi cacat. Itu namanya muqarrib. Itu ada riwayat diriwayatkan dengan beberapa jalan, justru bukan membuat hadis tadi semakin kuat, malah membuat hadis tadi yang akan menjadi cacat.
Di sini disebutkan hal kalam laisa jami'an li tahrifil muqtarib. Ada kritikan di sini bahwasanya kalam keterangan yang disebutkan di sini itu bukanlah jami', tidak luas, tidak mencakup kalau digolongkan pada definisi muqtarib. Wa ta'riful jami' insyaallah ta'ala huwa ma huwa ala wujuhin mukhtalifatin mutadafi'ah mutasawiyah fil quwwah mujibatun li dha'fil hadits min wahidin aw aktsar fi sanad aw fil matan wa rubbama ala mutlaqil ikhtilaf anwa' fi sanad wa qala yujad ihtirabun fil matan illa wa ma'a ihtirabun fi sanad. Ada faedah ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Razi. Kata beliau, definisi yang mungkin lebih mencakup, ya, lebih luas dalam definisi ihtirab. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan pada beberapa sisi jalan. Artinya banyak, ada jalannya. Mutadafi'ah, mutadafi'ah itu saling bertolak belakang. Mutasawiyah fil quwwah. Namun dalam sisi kekuatannya sama. Jadi dia itu ada beberapa jalan, tapi saling berperang, ya. Dan kekuatannya sama. Sehingga mujibatul li dha'fil hadits, menyebabkan kelemahan hadis tersebut. Baik terjadi pada sanad atau pada matan. Kemudian kata Imam Ad-Dhahabi, fa in kanat al-illah ghairu mu'aththiratin, kalau ilahnya tidak berpengaruh, bi ayyariyah thabit ala wajhi wa mukhalifi wahid falaysa bi ma'dum. Kata beliau, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thabit, ya bobit, ya bobot, ya terpenuhi satu syarat kabul, namun ternyata yang mukhalifnya adalah perawi yang wahid. Kata beliau, falaysa bi ma'lum, karena sebagai ma'lum. Kan itu dikatakan oleh Syekh Al-Razi, bal mukhalafatul thiqah tadullu ala nasihi wa hadihi wa dha'fihi. Bahkan penyelisihan perawi tersebut terhadap perawi yang thiqah itu menunjukkan lemahnya perawi tadi. Jelas ya? Menunjukkan dia perawi yang lemah. Masa dia menyelisih perawi yang thiqah yang maqbul. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصبه لأن الحكم للترك. Al-Imam Ad-Darqutni sering sekali membawakan jenis ini pada kitab Al-Ilal, namun kurang tepat, tidak tepat, dikarenakan hukum dalam bab ini itu berkaitan dengan perawi yang salah. Kalau dia tahu sudah dianggap sudah ini salah, sama-sama keluar. Di situ disebutkan di tangan, tentu lihat di situ. Kalau kita tahu dengan musnad antara Darqutni dan Muslim, intinya pada Al-Imam Ad-Dhahabi karena Darqutni jelas di antara Darqutni aja pada masalah disuila anda, thumma tabaha al-Nid al-Barqani di kitab al-Masyhur al-an. وكذلك ذكر الدارقطني لها لا يلزم منه ترجيح المرجو والواهي، وإنما هو يذكر ذلك ذكرا
ويبين الصواب فيه فلا نقطع عليه هذا. Kata Syekh Ali Ar-Razi, kritikan Al-Dhahabi terhadap Daraqutni bahwasanya Imam Al-Qutni membawakan jenis-jenis yang antara yang kuat sama yang dhaif. Itu yang dibawakan Daraqutni ya. Ada mukhalafah, ada riwayat yang dibawakan oleh As-Sabab, kemudian diukhalif sama yang wahid. Nah, kata Imam Al-Dhahabi ini bukan maklum, bukan maklum. Ingat ya, yang namanya maklum itu atau mukhalif yang diinginkan adalah takafu'an kuat ya, sama-sama kuat. Kalau ini satu kuat, satu dhaif, ya sudah yang dhaif kalah. Kata lima kita dapat terima akan jenis seperti ini. Ada kontradiksi antara rawi yang qawi sama rawi yang dhaif. Ini kurang tepat kata lima kita. Kata Syekh Al-Razi, kritikan seperti ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dalam buku menjawab permasalahan-permasalahan yang ditanyakan kepada beliau. Kemudian disusun oleh murid-murid beliau Al-Qani. Kemudian juga Imam Al-Qutni membawakan seperti itu bukan menunjukkan adanya tarjih dari Imam Al-Qutni antara yang mana yang marju, mana yang dhamma. Tidak ada seperti itu. Imam Al-Qutni cuma sekedar mengawakan saja perbandingan perawi yang thiqah sama yang dhaif, mana yang kuat, mana yang lemah tadi. Dipahami? Jadi Imam Al-Dhahabi menyatakan hukum pembahasan kita ini pada perawi yang sabit. Ikhtiar ini pada perawi yang sabit. Kalau dhaif ya sudah satu bahas. Dipahami? Makanya kata asal. Kemudian Imam Al-Dhahabi rahimahullah taala beliau mengatakan fa in kana arsalahu matalan wa wahi wasalahu fa la bi wasfihi bi amrin bi dha'fi rawihi wa li annahu mahlulun bi irsal al-thabit Al-Imam Al-Dhahabi mengatakan kalau seandainya ada perawi yang sabit menyatakan riwayat tersebut dosa, terus ada perawi yang lemah menyatakan riwayat tersebut maudhu, kan tidak teranggap apa sebutkan akan dua alasan terhadap. Yang pertama di rawihi, alasan yang pertama karena perawinya baik lemah. Yang kedua wali annahu mahlulun bi irsal khabar. Yang kedua karena maklum riwayat tersebut dikatakan maklum dengan sebab adanya perawi yang mursal difahami. Jadi ada asal menyatakan mursal, wal wali menyatakan maudhu. Di mana? Dipakai tidak yang maudhu? Dipakai. Kenapa? Yang pertama karena perawinya dhaif. Dhaif kok. Terus yang mursal dipakai dan dipakai. Kenapa? Karena dia mursal. Dia maklum. Semua ada. Kemudian dipakai. Anna aktsarul mutakallim fihi, anna aktsarul mutakallim fihi. Bahwasanya kebanyakan yang diperbincangkan pada mereka tersebut orang-orang yang terkenal. Ma'afumul hufah. Sebenarnya mereka adalah orang yang dilemahkan orang hufah. Illa melainkan di mukhalafatin al-asbab, melainkan dikarenakan ada penyelesaian mereka terhadap al-asbab. Difahami? Jadi ada perawi yang berbicara dikritisi. Apa sebab dikritisnya? Apa sebabnya? Mukhalafatum lil asbab, karena mereka menyelisih para asbab, para aqwiyah, para jahab. Wa in kana hadits qad rawahu asbatu bisnadi aw waqafahu aw arsalahu wa waqafahu
rawahu al-asbab yukhalifuna. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh asbab, ada hadis diriwayatkan oleh asbab dengan satu sanad, atau dibawakannya secara mauquf, atau dibawakannya secara mursal. Jadi ada yang dibawakan oleh secara musnad, atau dikatakan mauquf, atau dikatakan mursal. Namun ternyata teman-teman dia yang asbab justru yukhalif. Fal-ibrah bimajid tamani as-sifat. Maka yang menjadikan ibrah patokannya adalah riwayat yang telah terjadi kesepakatan para sifat. Di mana yang kesepakatan sifat? Yang mayoritas sifat, ternyata sifat lebih meriwayatkan dengan mauquf. Ya mauquf. Jelas ya? Dari sisi kita padahal karena tahu ya di Ramadan wahum al-munfarid wa huwa aula min isbatil ghafla wal waham min al-jamaah. Alasannya kenapa? Karena orang yang bersendiri itu lebih ada dominasi kekeliruan pada dia, kesalahan pada dia. Dia lebih layak dikatakan lalai ada pada dia dibandingkan orang-orang yang jamaah rombongan. Fa'inal wahid fadiyallah, karena satu orang pun bisa saja salah. Wa huna qad tarajjaha al-qubur walakin ala ta'ani wal ibrahul jamaah. Dan di sini terkadang nampak kesalahan perawi yang mukhalif tadi. Fala ta'anilah, karena ada alasan lagi ya untuk melemahkannya wakil problem jamaah, sehingga yang dijadikan patokannya adalah al-jamaah. Hanya ada jelas ya. Wa in tasawa ada kalau jumlahnya sama, waqtala al-hafidhah, ada dua hafidh yang berselisih. Wala tarajjah al-hukm li ahadihima 'ala al-akhar, dan tidak bisa dirujukkan pada salah satu dari dua. Fa'ala yasuqul Bukhari wa Muslim al-wajhain tarihima wa bil ula sawhuma lima talafa bilabdi tidak angkatan yang jenis seperti ini yang sama-sama kuat itu nggak bisa kita kaji. Ingat ya, dia ini mutanya sehingga yang namanya ikhtirah ada apa namanya, ada ketentuan. Yang pertama takal saya keluar, yang kedua ada menginginkan jamak dibagi. Takal saya keluar ada menginginkan jamak, sehingga yang dibahas di sini ada dua macam. Apa kalau kita perhatikan dua macam? Yang pertama al-sifat yukhalifu al-wahid, ya itu tidak masuk pembahasan. Kita katakan yang menyelisih ma'lum, dhaif, lemah. Yang kedua al-sifat, satu orang menyelisih orang banyak, asbab. Sama jawabannya jelas ya, maklum. Apa kalau ini tadi bisa dikatakan apa? Syahad ya dulu. Nah, kemudian yang ketiga hafidhan atau kufar, jumlahnya sama-sama kuat ya. Nggak bisa dikaji, sama-sama imam. Nah, jenis yang seperti ini yasuqul Bukhari wa Muslimun al-wajhain, Imam Bukhari dan Imam Muslim membawakannya dengan dua sisi, dua jalan, dua bentuk itu pada kitab beliau. Wa bil ula sawtuma lima setelah fil ini tidak akan ada makna.
Dan yang utama beliau bawakan mereka Khalifah Muslim tersebut pada lafadznya kalau masalah ini jamakan maknanya. Maksudnya apa? Pada Sahih Bukhari tersebut kalau masih bisa dikumpulkan maknanya tadi dibawakan pada lafaz. Ada lafaz kita misalkan gini. Karena makanya kalau dia ada Sahih Bukhari ada hadis bab kemudian ada perbedaan dibawakan oleh satu Imam Bukhari ya pada satu lafaz saja gitu. Contoh di sini, wa min akhirati ikhtilafil hafidhain yusammi ahaduhuma bil isnad thiqatan wa yubdilu al-akhar bi thiqatin akhar. Seperti itu. Aw yaqul ahaduhuma an rajul wa yaqulu al-akhar an fulan wa yusammi dzalika mubham. Fa hadha yadurru fi sihh. Tidak masalah, tidak mempengaruhi dalam kesahihan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar disebut Allah yang anak ta'arudhu fihi. Dia ana yakun mengambil ada riwayat bermakna ukhra wa ala taqdir ayakun ghairu faratatu riwayat sammahu wa arabahu in kana liqatan riwayat al-bama. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Secara zahir tidak ada tradisi. Kenapa? Karena yang berlambang salah satu riwayat dia adalah makna penjelasan pada riwayat yang lain. Tidak masalah. Misalkan Tuhan disebutkan dalam satu sanad disebutkan namanya Yahweh, sanad yang lain tidak disebutkan. Dipahami? Ikhtilaf hafidhun. Satu hafidh namanya Wahid, satu hafidh namanya Roni. Ya. Hafidh yang bernama Wahid ini menyebutkan namanya Yahweh. Hafidh yang bernama Roni menyebutkan Rojul. Ibarat itu ikhtilaf. Atau kedua-duanya sama-sama kuat mematakan. Nah ini yang ada sering dalam Sahih Bukhari. Sedangkan lafadznya masih sama, sudah dibawa saja lafadznya. Gitu. Makanya disebutkan wabil aula sa'ul umma liman talafa bil amri idza kana jam'an. Kemudian disebutkan di sini fa'ama idza talafa jama'atun fihi atau bihi ala aqwalin hiddah fa'ala yu'id al-hadith yadullu ala an arawihi lam yu'id. Demikian begitu sebaliknya kata Imam Al-Zahabi. Ya ini kalau seandainya jama'ah ikhtilaf para muhadithun, para rijal wa atau bihi ala aqwalin hiddah, mereka bawakan sanad tersebut pada sekian banyak sisi. Ini merupakan ini menunjukkan apa? Perawi tersebut lebih tidak mungkin paham gambaran tentang akwal ini, sehingga menyebabkan hadis tersebut banyak sisi pandangnya. Paham? Jadi ada jamaah sekelompok rawi membawakan hadis, sehingga ini hadis banyak sekali bahan macamnya, tidak mungkin bisa dijawab. Karena sakit. Ini perawi namanya tidak mungkin. Difahami? Faham maksudnya atau biar akwalin muda itu menyebabkan hadis ini itu apa? Banyak sisi pandangnya banyak, bukan satu permasalahan. Dipahami? Namun kemudian di sini disebutkan, nah, lau haddatsani yang ala talati abu tarji' ila wajhin wahid fa laysa bimithal. Namun kalau dia meriwayatkan 3 jenis
dan kembalinya cuma pada satu sisi, ini bukan maktan, bukan anak yang berpenyakit. Ka'ayakun Malik seperti Malik mengatakan Al-Zuhri Ibn Sayyid Al-Hurairah wa yaqulu Uqayl Al-Zuhri Abi Salamah wa yarwi Ibn Uyainah Al-Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah ma'ah. Disebutkan di sini seperti riwayat misalkan Malik mengatakan dari Zuhri, dari Ibn Sayyid, dari Abu Hurairah. Kemudian ada imam lain Uqayl mengatakan dari Zuhri, dari Abu Salamah. Berarti ada yang diukur lah siapa saja. Namun Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Zuhri, dari Sa'id, dan Abu Salamah secara bersama. Ada perbedaan. Ada perbedaan kan? Yang mau wajib itu ada salah satu. Apa salah satu? Malik, Zuhri, Ibn Sayyid, dan Abu Hurairah. Ya. Kemudian aujuh yang kedua, Uqayl meriwayatkan dari Zuhri, dari Abu Salamah. Riwayat ketiga, Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Zuhri, dari Sa'id, dan Abu Salamah secara bersama. Nah, itu disebutkan di tahlilnya. Hada fi ma idza kana rawi min al-fard al-mukhiri ka-Zuhri fa innahu yu'man anhu 'ala al-awjuh allati rawaha wa 'ala lisihati hifdhi wa kasrati masyayikhi wa kalamatihi wa ma'ada asli fi al-tabat wal itqan. Inilah penjelasan Zuhri. Artinya yang dari Zuhri, Ibn Sayyid, an Abu Hurairah, Zuhri an Abi Salamah, Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah. Dipaham? Sehingga terjadi iklan pada siapa? Malik, Uqayl, dan Ibnu Uyainah. Kok ada riwayat Malik seperti ini, sarannya Ibnu Uqayl seperti ini. Namun ini kembali kepada satu orang. Siapa satu orang tersebut? Al-Imam Az-Zuhri. Makanya dikatakan law haddatha bi ala thalathati awjuh tarji' ila wajhin wahid. Wajhin wahid siapa? Al-Imam Az-Zuhri. Sedangkan Al-Imam Az-Zuhri siapa? Orang yang ikon. Dipahami? Makanya dikatakan ada idza kana rawiyun fa al-mukthiri ka-Zuhri fa innahu yuhman 'ala al-awjuh allati rawaha wa dhalika li sihhati hifdhihi wa kasrati masyayikhihi wa kalamatihi. Di situ disebutkan faedah yang ramana adalah hadits laisa bil amr al-hayy as-sa'li bal yahtaj ila sa'ati ikhtila'i fa ma'a min katibin li kalam al-a'immah wa ibrahim al-khafaya al-fan wa la ibahah allati hadits فبهذا يتبين أن التحريم أمر خفي لا يقوم به إلا قول أئمة الحديث دون من لا اطلاع على طرقه وخفاياه. Jelas? Ini kan masalahnya. Kemudian jelasnya al-muhim ini pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan apa? Mu'allah atau iktiraf. Kesimpulan apa yang kita baca dari Imam Ghazali? Kalau mau disimpulkan, ada 3 kondisi. Kondisi pertama, seorang perawi, atau jamaatul ulama, satu perawi dhaif, yang lain jawab. Yang dhaif jelas maklul dikatakannya maklul. Yang kedua seorang perawi jamaah yukhalif jamaahnya apa? Imam. Ini juga dikatakan apa? Yang dikhalif ini dhaif maklul. Jelas? Yang ketiga, keadaan ketiga, perawi tersebut
jamaah. Ada ikhtilaf, takafur fil quwwah, sama-sama kuat. Ini yang membahayakan kita. Ketika takafur fil quwwah wa ada imkanil jam', ini jangan-jangan itu difahami, jangan-jangan ada unsur itu kegoncangan pada sana. Nah, ingat ketentuan tak bisa dijawab. Kalau tidak akan aja maknahu masih bisa dijawab, selesai bermasalah. Takafur kedua masih bisa dijawab. Yang dibawa ini masih bisa dijawab, bisa dijawab. Kenapa? Ada alasannya. Al-Azuri bukti difahami, sehingga secara apa atau secara sana itu tidak bisa dijawab. Baru dikatakan ketil. Jadi itu harus simpulan. Yang dicontohkan di terakhir Malik ikhtalafa ma'a Ibnu Hujairah wa ma'a Bukhari, bisa dijawab. Kenapa? Az-Zuhri imam. Bahkan disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri meriwayatkan hadis Yusuf, kisah Yusuf dengan berbagai macam jalan dikumpulkan sama Az-Zuhri. Maaf Az-Zuhri yang melakukan seperti ini, beliau mungkin dibalik. Itulah khulasan dari keterangan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Namun kalau ada ikhtilaf, yang satu menyebutkan nama, yang satu memfahamkan, itu tidak ada. Kita katakan yang membuat yang mufassar musamma itu tafsir dari Muhammad bin Al-Asad. Ya. Berarti masih bisa jawab, difahami. Itulah kesimpulannya. Nyambung tadi. Ya, insya Allah nyambung. Yang pertama, intinya ada 3 kondisi. Yang pertama, al-dhaif yukhalif as-thiqat. Dhaif yukhalif as-thiqat. Kenapa orang yang dhaif menyelisih thiqat? Sudah, apa yang banyak lo bahas? Yang lain dia sudah katakan baik. Ya. Yang kedua, thiqah munfarid, yukhalif al-jamaah, al-asbab, thiqah. Yang munfarid ini kita akan juga jelas dikatakan ma'lum. Apa biasanya syak, mukhalif thiqah, liman wah, atau lamin wasfab, atau adad. Kondisi ketiga, sama-sama kuat, hafidhah, ufah, namun lam yatarajjah. Nah, ini yang biasa dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Dibawakan kalau masih memungkinkan ada penjamaan, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, itu masalah. Jelas ya? Nah, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ya itu tadi kalau jemaah ada ikhtilaf, sehingga memunculkan sekian banyak versi dalam memahami hadis ini. Ini menyebabkan hadisnya yubin dan hadis. Itu yang disebutkan ikhtilaf, menunjukkan bahwa ini apa? Lam itu tidak ada. Kemudian